Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap belajar di Indonesia Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita akan belajar meneruskan apa yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu di ibadah youth. Ya, di ibadah 2 minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita anak-anak Tuhan mau kita menjadi tampil beda, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Kita akan belajar dari satu tokoh, seorang anak muda, seorang gadis muda yang hidup di tengah-tengah dunia yang luas. Dia hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kenal akan Tuhan, tetapi dia bisa tampil beda sehingga hidupnya menjadi berkat, dan oleh karena hidupnya maka ada banyak orang diselamatkan di dalam Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ayat keempat. Saya percaya ini cerita yang tidak asing buat anak-anak muda yang bertumbuh dari sekolah minggu. Ceritanya tentang siapa? Naaman sakit kusta, gitu ya. Tentang Naaman yang sakit kusta. Dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan katakan, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayang. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Tetapi lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Amin. Oke, kita tidak akan baca lengkap kisahnya tentang Naaman karena kita tidak fokus kepada Naaman. Tetapi hari-hari ini kita akan fokus kepada si gadis pelayan dari orang Israel yang ditawan menjadi pelayan daripada istri Naaman. Ya, karena kalau khotbah tentang Naaman-nya sendiri sudah sering kali kita dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi jarang dikhotbahkan tentang si pelayannya. Ya, tapi hari-hari ini tentang anak-anak muda, kita mari belajar tentang anak-anak muda, tentang gereja. Ini aku juga bicara tentang gereja Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia sekuler. Saudara, hari-hari ini berapa banyak kita menyadari yang seperti gadis Israel ini, demikianlah juga setiap anak-anak muda hari-hari ini. Demikian juga dengan gereja Tuhan hari-hari ini. Ya, di mana kita seperti gadis ini hidup di tengah bangsa Aram yang tidak kenal akan Tuhan, hidup di tengah-tengah bangsa yang sama sekali tidak mengenal akan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, ya, sehingga sesuatu yang harus dia miliki yaitu dia harus hidup tampil beda, sehingga orang Israel ini, gadis Israel ini dikenali di tengah-tengah bangsa Aram pada waktu itu. Nah, inilah kita sebagai anak-anak muda. Apakah kita sudah menjadi anak muda yang tampil beda? Ya, kita sekolah di sekolah yang sekuler, ya, sebagian besar sekolah di sekolah sekuler, di mana teman-teman kita di sekolah itu tidak pasti dan tidak tentu bahwa semua mereka adalah anak Tuhan. Sebagian teman-teman yang kuliah pun juga sama, ya, kalian juga kuliah di tempat di mana teman-teman kuliah kalian juga belum tentu anak-anak Tuhan. Yang sudah bekerja, sebagian juga kalian bekerja di tengah-tengah sekuler, di mana teman-teman kalian bukan anak-anak Tuhan. Ya, next. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya di antara orang-orang sekuler. Apa itu? Kesuksesan ditentukan dari prestasi. Ya, kesuksesan ditentukan dari prestasimu. Seperti tadi kita membaca dari pasal yang pertama, bagaimana si Naaman ini disayang oleh rajanya, dia sangat dihormati, dikasihi, disayangi oleh tuannya Raja Aram. Kenapa? Karena dia maka
Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Arab. Dunia ini akan menghargai kita ketika kita berprestasi. Dunia ini akan menghargai dari mana yang itu, seberapa prestasimu. Tapi coba, kalau kalian tidak punya prestasi, kalian tidak punya sesuatu yang sepertinya dalam tanda kutip bisa dibanggakan, ya, prestasi tidak ada. Kemudian secara status sosial kalian bukan siapa-siapa dan bukan anak siapa-siapa. Kira-kira apakah dunia memandangmu? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Karena dunia hanya akan terkesima dan akan terkagum melihat kita ketika kita berprestasi. Ya, minta tolong lampunya dikurang saja supaya tidak terlalu panas di depan. Ya, karena dunia seringkali mereka mengukur seseorang dari apa yang mereka miliki, dari apa yang mereka hasilkan, dari apa yang mereka kerjakan. Saudara dan saya, mari belajar kita sebagai anak-anak muda. Kita tidak boleh kalah. Bukan berarti kita mau saingan dengan mereka, tetapi kita mau berkata bahwa kita anak-anak Tuhan seharusnya melebihi anak-anak yang di luar Tuhan. Karena kita anak-anak terang. Kalau mereka yang tidak kenal akan Tuhan bisa menunjukkan hasil prestasi yang baik, maka kita anak-anak Tuhan seharusnya jauh di atas rata-rata. Amin. Karena panggilan kita anak-anak Tuhan menjadi Allah dan bukan menjadi ekor. Kalau anak-anak dunia, ya, anak-anak dunia, wow, nilainya 9, 8, 9, 8, bahkan 10. Sedangkan kita anak Tuhan nilainya 5, 4, 4. Bagaimana dunia akan melihat kita? Itu sebabnya tidak salah hari-hari ini kalau anak-anak muda di luar yang tidak kenal akan Tuhan, sepertinya mereka menguasai dunia. Mereka menguasai dunia pendidikan, mereka menguasai dunia entertain, mereka menguasai dunia olahraga, mereka menguasai dunia ekonomi. Kenapa? Wah, coba lihat. Hari-hari ini anak-anak Tuhan, para pelajar, wah, hari-hari ini kita diminta study at home, ya kan? Belajar di rumah, bukan berlibur di rumah. Bukan berlibur di rumah, tapi kenyataannya ada banyak pelajar-pelajar Kristen hari ini di rumah main-main. Ya, main-main, menghabiskan waktunya dan tidak belajar. Sebagian anak-anak muda di luar yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak, wow, kalau kita seringkali mengistilahkan, wah, level rohaninya di bawah gitu ya. Wah, mereka ngotot. Wah, nih gua pasti harus ngapain? Ya, suami saya Pak Budi transaksi, dia bertransaksi masker, wah ya, hari masker dengan seorang gadis di Jakarta. Usianya sama dengan usia anak saya yang paling kecil. Wih, tapi mainnya, gitu ya. Mainnya kalau sudah transaksi dengan suami saya, bukan cuma hanya jual masker 1-2 box, berapa karton? Ya, minta berapa karton? Wah, malah nantang ganti, ya. Malah nantang ganti. Usianya sama dengan anak saya yang paling kecil, seorang gadis. Ya, hari-hari negosiasi dengan Pak Budi. Wah, belum bisa Su. Ya, belum sih. Kalau Su mau ambil 1 juta box, waduh, mainnya 1 juta, mainnya ribuan. Ya, mainnya ribuan, bukan cuma jual 1-2 box. Kalau dia yang tidak kenal akan Tuhan, belum tentu cinta akan Tuhan. Hari-hari ini waktunya dipakai untuk apa? Wah, harus menghasilkan, mumpung, ya, mumpung sudah selesai ujian, nggak ada ujian gitu ya, nggak ada tugas-tugas sekolah, toh kuliah juga waktunya masih nggak tahu apakah kuliahnya bulan Agustus akan dimulai atau tidak. Wah, dia berusaha. Hari-hari ini
mari belajar bersama-sama. Kalau orang dunia memandang seseorang dari prestasinya, orang dunia memandang seseorang dari apa yang dia miliki. Kita mempunyai jauh lebih dari apa yang mereka miliki. Amin. Karena kita punya Tuhan. Mau bilang prestasi, Tuhan Allah sumber hikmah. Amin. Allah sumber hikmah. Kalau mereka yang tidak kenal akan Tuhan, mereka berprestasi. Kita anak Tuhan harus lebih dari mereka. Kalau yang bukan anak Tuhan, hari-hari ini saya punya anak yang nomor 2 yang jobnya hari-hari ini, wow, saya bilang kadang saya juga dalam tanda kutip gitu ya. Lah, kamu kok ngasihnya gratis sih? Dia bikin gelar promo selama 2 minggu. Ngapain? Bikin foto produk gratis. Padahal biasanya mahal itu. Fotoin produk untuk diiklankan itu mahal, gitu ya. Saya pernah nego untuk sekolah kita kepada salah satu teman daripada anak saya nomor 2, teman kuliahnya, gitu ya. Bisa nggak fotoin tentang sekolah kita, bikin profil company, gitu ya, profil tentang lembaga kita. Oh iya, bisa berapa? 15 juta. Wih, 15 juta. Oh, sebentar ya, nunggu dulu ya, nunggu ada dananya dulu, gitu. Untuk bikin company profile yang cuma hanya durasi sekian menit, dibuatkan nanti, toh kita juga yang kerja nanti, gitu ya. Saya harus menyiapkan narasinya, saya harus siapkan orang-orangnya. Dia bilang, Bang, saya bilang, Kak, nggak sayang kamu kasih gratis. Tenang aja, Mah. Tenang aja. 2 minggu sepertinya dia gratis. Berikan foto, pelayanan secara gratis. Setiap hari di pastori itu makanan yang high class setiap hari numpuk di lemari es. Ya, mulai yang dessert, mulai yang makanan, mulai yang western, yang menu-menu western, mulai kukis-kukis dan sebagainya, minuman dan sebagainya. Wah, saya lihat kemarin malam saya masuk kamarnya, Kak, Mama setiap hari saya masuk kamarnya selalu saya tanya ke dia, hari ini coba lihat hasil foto-fotonya. Wow, keren-keren. Saya bilang, wow, keren-keren. Wah, Kak, saya kalau kamu gratiskan. Wah, tapi aku dapat makanan. Lah makanan aja kali harga berapa? Saya bilang, ya, yang paling mahal kali harga 250, 50 ribu, 75 ribu. Lah kamu foto ini 3 jutaan. Tenang aja. Ini order sudah masuk banyak, gitu ya. Sudah masuk banyak, Mah, gitu ya. Yang berikutnya ini mereka yang cocok-cocok dari hasil fotoan itu, mereka sudah kontrak, ya. Mereka sudah kontrak, sudah ngejob. Yang itu bayar, yang ini free. Mereka mau lihat, gitu. Wah, anak mama. Yeah. Nah, setiap kita, anak-anak gue juga demikian. Ya, anak saya kecil cerita, teman-temannya ada yang jual makanan. Wah, temanku jual ini. Temanku jual ini. Temanku jual ini. Ya, langsung papanya langsung masuk. Kamu jual apa, Dik? Kalau kamu jual apa, Dik? Kamu jual apa? Teman-temanmu jual ini, jual itu. Nah, kamu jual apa? Hari-hari ini, mari kalau orang dunia saja, mereka memanfaatkan waktu yang ada. Tidak ada yang nganggur. Mereka berusaha dan mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Maka hari-hari ini kita anak-anak Tuhan harus lebih kerja keras. Amin. Kita pakai waktu yang ada, ya, pakai waktu yang ada. Tetapi sekali lagi, bukan itu yang kita tonjolkan, ya, kita tonjolkan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita harus lebih sukses, kita harus lebih giat, kita harus lebih rajin, kita harus lebih berprestasi, kita harus lebih menunjukkan siapa Tuhan di dalam kita dan siapa kita di dalam Tuhan, sehingga dunia menerima hidup kita. Ya, saudara, apa bedanya kesuksesan orang dunia dan kesuksesan anak-anak Tuhan? Naaman sukses. Naaman orang yang sukses. Dia dikasihi oleh rajanya, tetapi dia berpenyakit kusta. Dia berpenyakit kusta. Ini yang beda. Apa itu? Kusta waktu itu, kalau teman-teman searching di Google, apa sih penyakit kusta? Penyakit kusta itu penyakit yang ada pada kulit yang berbau busuk dan itu membusukkan
membusukkan daging, ya, membusukkan daging dan akhirnya membuat karena terjadi pembusukan daging maka itu anggota-anggota tubuh bisa merontok, gitu ya, bisa teramputasi secara sendirinya. Mirip dengan yang dialami kalau ketika satu orang menjadi narkoba pakai jenis krokodil, ya, itu sama, ya, akhirnya jadi membusuk daging-dagingnya, kemudian bagian-bagian tubuhnya bisa teramputasi dengan sendirinya, ya. Demikian juga dalam kehidupan orang-orang dunia yang sukses dari hari ini. Mereka sepertinya sukses, tetapi sesungguhnya ada banyak kusta dalam hidupnya, ya, ada banyak kusta. Sepertinya sukses, gitu ya. Tolong internetnya, ya. Sepertinya sukses, sepertinya dalam tanda kutip, tetapi kesuksesan yang dia ambil, yang dia peroleh dengan dalam kehidupan yang tidak kudus, ya. Sepertinya sukses, tapi ada dosa-dosa yang disembunyikan, ya. Ada dosa-dosa yang disembunyikan. Apa itu? Mungkin main gelapan pajak, mungkin main KKN, mungkin main dan ada banyak hal. Kalau di antara pelajar mungkin sepertinya nilainya bagus, tapi ternyata nyontek teman. Ya, ternyata nyontek teman. Mungkin hasilnya bagus. Kenapa? Temennya yang ngerjakan, hasilnya bagus, nilainya bagus, di copy paste, ya, di copy paste. Ya, hari ini ada banyak yang sukses, tetapi dengan menyimpan dosa di hadapan Tuhan, itu berbau busuk di hadapan Tuhan, dan itu kusta. Tetapi kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang tampil beda. Next, bagaimana gadis ini? Si gadis Israel ini tidak disebut namanya, tetapi bisa hidup di tengah-tengah kekafiran, bisa hidup di tengah-tengah bangsa Arab. Ya, kalau tadi kita membaca dari ayat yang kedua dan ayat yang keempat, tadi dikatakan kalau di ayat yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan seorang anak perempuan, tetapi kemudian si tuannya Naaman mengatakan gadis itu, gadis yang dari Israel, gambaran daripada gereja Tuhan. Nah, apa sih yang membuat gadis ini menarik perhatian daripada tuannya? Kalau kita tadi membaca dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat kedua, dikatakan gadis ini dia hidup menjadi pelayan pada istri Naaman. Karena dia pelayan istri Naaman, dia kenal tuannya enggak? Dia kenal. Tapi ini gadis, dia tidak langsung ngomong kepada tuannya, tetapi dia berbicara kepada nyonyanya. Dikatakan, maka berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, bukan kepada tuannya. Artinya apa? Ini gadis yang tahu tata tertib, hierarki, sopan, santun. Dia tahu bagaimana sopan santun. Dia tahu bagaimana menghargai orang. Dia tahu bagaimana membawa diri. Anak-anak Tuhan, youth destiny harus menjadi youth yang bisa membawa diri, menjadi youth yang bisa mengerti hierarki. Kita sedang berbicara dengan siapa? Berbicara dengan orang tua, berbicara dengan orang yang jauh lebih tua, dengan orang yang lebih dewasa, atau dengan teman, pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Jangan jadi anak muda yang tidak tahu aturan dan tidak tahu hierarki. Ya, jadilah anak-anak muda yang tahu hierarki. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita menghormati orang-orang yang di atas kita, itu membuat kita itu dikasihi. Amin. Itu membuat kita dikasihi. Kalau kita menghargai orang lain, kita pun juga pasti akan dihargai. Kita menghargai orang lain, kita pun juga akan dihormati oleh orang lain. Ya, mari belajar. Karena Kolose pasal 2 ayat 5, kalau Kolose pasal 2 ayat 5, ya, ketika kita ini hidup tertib, itu mendatangkan sukacita. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kalau orang itu hidupnya tertib, teguh imannya, itu mendatangkan sukacita. Amin. Mendatangkan sukacita. Contoh saja ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan ayah dan ibu kita hidup tertib.
Kalau orang Jawa bilang namanya, ngomongnya enggak sengol-sengol. Tahu sengol-sengol ya? Kita ngomongnya bisa dengan hormat, dengan orang tua. Saya yakin orang tua juga akan mengasihi kita. Itu dengan sukacita juga. Tapi coba kalau kita jadi anak dengan orang tua, nah, gitu ya. Wah, bicaranya nadanya tinggi, nyengol, gitu ya. Wah, itu bisa sakit hati loh orang tua. Gitu ya. Orang tua bisa sakit hati, ya. Orang tua bisa sakit hati. Tapi ketika anak-anaknya manis itu mendatangkan sukacita. Dimanapun, di sekolah kita dengan guru, di pekerjaan, ya, dengan atasan kita bisa membawa diri kita. Itu mendatangkan sukacita. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak bisa membawa diri kita, itu mendatangkan kekacauan di mana-mana. Ya, sebab itu saya berdoa anak-anak muda di tempat ini, adalah anak-anak muda yang tahu hierarki, tahu tata krama, tahu sopan santun, ya, tahu bagaimana kita membawa diri kita. Ya, yang kedua, ya, apa yang membuat si gadis ini menjadi perhatian daripada tuannya dan orang-orang di sekitarnya? Dikatakan bahwa gadis ini berkata kepada nyonyanya, "Nyonya, kalau sekiranya Tuhan ini pergi ke Israel dan pergi menghadap nabi yang di Israel, dia pasti sembuh." Artinya apa? Ini gadis, dia punya kepedulian. Dia nggak cuek bebek. Mana istilah zaman sekarang cuek bebek, ya loh? Cuek bebek artinya apa? Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Firman Tuhan katakan, mari belajar menjadi anak-anak muda yang punya rasa peduli, ya, punya kasih. Kemarin beberapa hari yang lalu di Kul kita belajar bersama-sama tentang kasih, ya, mempraktekkan kasih. Teman-teman yang juga Kul di rumah masing-masing, ya, kan kita juga sharing hal yang sama, kan? Bagaimana mempraktekkan kasih, ya, mempraktekkan kasih. Kemarin di pastoral kita mau sharing tentang hal ini. Apa bedanya belas kasihan dan kasih? Karena kasih tidak mudah bisa muncul tiba-tiba. Kita ketemu orang di pinggir jalan, tidak mungkin kita langsung berkata, "Pak, aku mengasihimu." Dosa. Ya, buat mengajarkan kita, janganlah hendaknya kasihmu itu kasih yang kurang. Tidak mungkin kita ketemu tukang becak lalu, "Pak, aku mengasihimu." Enggak. Tapi yang muncul pertama kali apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Dari belas kasihan itu, ketika kita diurapi Tuhan, akan muncul yang namanya kasih. Tapi yang pertama kali muncul adalah belas kasihan. Ya, belas kasihan. Nah, kalau itu kita belas, apa bedanya belas kasihan dan kasih? Belas kasihan itu temporary, ya, temporary, incidental. Wah, ketemu orang di pinggir jalan, kurus kering, wah kita belas kasihan, memberikan sesuatu kepada dia. Tetapi setelah dia sehat, setelah dia kuat, masih belas kasihan lagi enggak dia? Ya enggak kan? Kenapa? Oh, dia sudah sehat, sudah tidak sakit lagi, ya kan? Nah, yang muncul berikutnya adalah yang namanya kasih. Kalau kasih itu tidak temporary, seperti orang tua ketika dia mengasihi anaknya, bukan hanya karena ketika anaknya sakit, iya, tapi anaknya sakit nggak sakit ya mengasihi, ya tetap dilayani, walaupun anak sakit atau tidak sakit. Demikian juga anak dengan orang tua, ya. Kita kenapa melayani orang tua, entah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan tidak sakit? Karena kita mengasihi, bukan karena belas kasihan. Tapi kalau terhadap orang lain yang kita tidak kenal, kita bisa nggak? Kasihan nggak? Ada orang tumis atau ada orang di rumah sakit, oh tidak ada yang jaga, kondisinya kayaknya memprihatinkan. Lalu kita menawarkan diri, saya bantu ya Pak ya. Ya, hari ini banyak relawan-relawan yang ikut merawat orang-orang yang menjadi PDP, ya, PDP di balai-balai karantina, ada banyak relawan-relawan yang di sana. Tetapi itu belas kasihan, bukan kasih, ya, bukan kasih. Setelah sembuh, nah itu berikutnya apakah muncul menjadi kasih atau tetap belas kasihan. Nah, si gadis ini, gadis yang punya kepedulian. Hari-hari ini di tengah situasi di mana banyak orang sedang menderita,
Apakah kita hidup untuk diri kita sendiri? Ataukah kita belajar peduli? Karena ini ciri dari orang yang mengenal dan mengasihi Allah, yaitu dia pun juga mengasihi orang lain. Kalau kita berkata, firman Tuhan katakan 1 Yohanes pasal 4, kalau kita berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita, maka firman Tuhan katakan kita ini pendusta. Kita ini pendusta. Tetapi mari belajar bersama-sama. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan, maka aplikasinya adalah kita belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya terima kasih buat teman-teman youth yang sudah ikut bergerak. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah memberkati para ojo dengan nasi bungkus dan dengan masker. Ya, nanti hari Kamis sekali lagi kita akan bergerak. Iya, betul hari Kamis ya. Hari Kamis kita akan sekali lagi bergerak. Untuk apa? Belajar melatih ketajaman belas kasihan kita, supaya kita tetap tinggal di dalam kasih. Memang tidak mudah untuk mengasihi orang yang tidak kita kenal, tidak mudah. Makanya yang kita latih adalah belas kasihan. Kalau belas kasihan kita latih, maka kita akan terus memiliki kasih. Ya, sebab itu hari Kamis kita akan bergerak lagi. Kali ini kita akan bergerak di Gresik Kota. Kita akan memberkati bapak-bapak tukang becak, ya. Kemudian juga kuli-kuli yang kuli angkat yang banyak di pasar-pasar, ya. Kita akan memberkati mereka, ya. Karena kita mau berkata kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kasih, amin. Sekalipun diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri harus mengikat pinggang, tetapi kita bukan orang yang tidak bisa memiliki belas kasihan, tetapi kita tetap bisa menjadi orang yang penuh belas kasihan. Ya, kemudian yang berikutnya, apa yang membuat gadis ini menarik? Di ayat ketiga tadi katakan, ya, kalau tuanku ini pergi ke Israel, bertemu dengan nabi yang di Israel, pasti dia sembuh. Betulkah bahwa kalau si Naaman ini pergi ketemu dengan Nabi Elisa pasti sembuh? Padahal kenyataannya hari-hari itu di bangsa Israel banyak orang yang sakit kusta, tapi tidak ada yang sembuh. Belum ada yang sembuh. Tapi kenapa si gadis ini berani berkata kalau dia tuanku pergi ke Israel bertemu dengan Nabi Tuhan, pasti dia akan sembuh. Karena dia mau berkata-kata dengan iman. 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, hidup kami ini, perjalanan hidup kami ini dengan percaya, bukan dengan melihat. Hidup kita ini karena percaya, bukan karena melihat. Ini yang beda. Ini yang beda. Ya, kalau orang lain melihat dulu baru percaya, tapi kita adalah anak-anak muda yang mau jalan dengan iman. Sekalipun mataku belum melihat, tapi hatiku percaya. Hari ini mari belajar dengan iman. Ya, hari ini imanlah yang membuat kita tetap bertahan hidup. Karena firman yang berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Iman yang menopang hidup kita. Ya, iman yang membuat semua perjanjian Tuhan digenapkan dalam hidup kita. Saat itu belajarlah, ya, hidup dengan iman. Dan dikatakan tadi, si gadis ini berkata kepada nyonyanya, artinya apa? Bahwa dia bersaksi. Setiap kita anak-anak muda, mari belajar menyaksikan akan kebaikan Tuhan, ya, menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Tante hari-hari ini tidak boleh banyak kumpul-kumpul, ya kan, nggak harus kumpul kan untuk bersaksi, ya kan? Sekarang mudah sekali, bisa line WA, bisa fit call, bisa line call, ya, bisa Zoom dan sebagainya. Seperti kemarin malam anak saya yang paling kecil sedang telepon dengan temannya yang di luar kota, lalu saya berkata saya ikut nimbrung gitu ya, karena saya tanya siapa, dia sebut nama temannya, oh kebetulan saya kenal ya, kebetulan saya kenal, saya berkata oh saya ingat ya, anak saya cerita mamanya habis operasi, lalu saya ngomong gimana, mama habis operasi ya, oh iya tante, gitu ya, oh iya tante, operasi apa?
lihat tulangnya diambil. Oh, ganti mangkoknya kah? Iya. Nah, saya cerita, nyaris percaya Tuhan Yesus ya, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pulihkan semua. Biasanya berapa lama ya tante? Ya tergantung usia kalau tulang. Ya. Saya belajar muatan. Bersaksi kan tidak harus kumpul kan? Lewat video, lewat WA, lewat line, apapun lah yang hari-hari ini teman-teman bisa lakukan. Jadilah saksi, ya, jadilah saksi. Karena hari-hari ini Tuhan mau sedang menyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Bukankah nanti kita bernyanyi bersama-sama, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, ya kan? Mengangkat pujian bagimu, ya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kuasa apa? Kuasa untuk menjadi saksi bagi Kristus. Mulai di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Hari ini jadilah anak yang berbeda dengan dunia. Jagalah kekudusan. Ya, jagalah kekudusanmu. Lewat apa? Bisa belajar membawa diri kita. Hidup dalam ketertiban, mengerti hierarki, mengerti sopan santun, bisa membawa diri kita. Mari belajar memiliki kepedulian dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, miliki kepedulian dan sesuatu dengan orang-orang di sekitar kita. Mari belajar hidup dengan iman. Ya, mari belajar hidup dengan iman dan mari belajar terus bersaksi. Pakai kuasa Tuhan. Ya, bersaksi, menangkan jiwa. Ya, buat pelayanan-pelayanan pribadi, lewat yang ada, menangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Kalau orang dunia disertai Tuhan, melihat menjadi sukses oleh karena kemampuan dan prestasi mereka. Tetapi kita anak-anak Tuhan, karena hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan menyertai kita, maka hidup kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Hidup kita akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak-anak kita akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Mari bersihkan pemain musik masuk. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Serahkan semua cita-cita masa depanmu. Jadikan hidupmu milik Tuhan. Biar Tuhan mengangkat kita menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Tuhan, Abang membawa anak-anak hidupmu di hadapan. Anak-anak muda ini
semuanya. Jadi rencana yang hidup yang berkenan, dan kami mau terima semua mandat yang ilahi yang daripada Tuhan. Kami terus mau bergerak dalam keadaan apapun Tuhan. Engkau memakai setiap kami di tengah masa yang sulit, masa yang sukar ini, sehingga biasanya kami tidak ada yang terpotong, semua tergenapi dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap kami semuanya tanpa terkecuali, dan berkat-Mu turun dalam hidup kami. Terima kasih. Mari kasih Tuhan, terimalah berkat kasih daripada Bapa anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, nama tertinggi dalam Kristus, limpah dengan karunia kuasa damai sejahtera kesukaan nikmat dan berkah turun menyertai hidup semuanya. Pagi hari ini sampai sekarang diberkati keluarga.